Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudari pendengar renungan harian GKJ Bandung. Pagi hari ini Jumat 14 Juni 2024 bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa di surga, betapa indahnya saat-saat di mana kami menyembah-Mu. Keagungan-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih untuk hari baru yang Kau karuniakan kepada kami. Sebelum kami memulai hari ini, kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami tidak ingin waktu segera berlalu karena hati kami haus akan kebenaran-Mu. Tentunya setiap firman-Mu akan menghidupkan hati kami kembali serta mengokohkan langkah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk Kau bimbing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Small Things Matter, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar kisah tentang seorang sopir pribadi dari orang terkaya di Asia versi majalah Forbes pada tahun 2014, yaitu Li Ka-shing. Ketika mendengar bahwa supir pribadinya hendak pensiun, Li Ka-shing ingin memberi 2 juta dolar Hong Kong yang nilainya lebih dari 3 miliar jika dikonversi ke dalam rupiah. Namun yang mengejutkan, supir pribadi orang terkaya se-Asia itu menolak hadiah tersebut karena ia sudah mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang akan diberikan tuannya kepadanya. Lalu dari mana sopir pribadi ini mendapat uang sebanyak itu? Rupanya ia selalu memperhatikan apa yang dikatakan tuannya di kursi belakang mobil. Apapun saham yang dibeli oleh tuannya, sopir ini juga membelinya, meski dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Dia tahu keputusan tuannya adalah keputusan bisnis yang tepat. Keuntungan mengalir dari jumlah kecil satu demi satu. Dengan kesetiaan dan ketekunan, akhirnya ia mengumpulkan keuntungan yang sangat besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari supir pribadi Tuan Li Ka-shing ini, bagaimana kesetiaan dan ketekunan bisa membawa setiap orang meraih keberhasilan atau kesuksesan. Bagi seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan yang paling utama tentunya adalah kehidupan yang kudus dan berdampak, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan orang beriman. Menuju pada hidup yang kudus dan berdampak bukanlah perkara seperti kecepatan membalikkan telapak tangan. Ada proses yang harus dilalui dan dijalani. Salah satunya adalah dengan melakukan kesetiaan pada perkara-perkara kecil seturut dengan nasihat-nasihat Injil. Sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai hidup yang kudus dan berdampak. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan dengan setia dan tekun akan membawa setiap orang beriman kepada keberhasilannya. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Sederhana sekali, setiap bangun pagi dan memulai hari baru, cari Tuhan lebih dahulu. Ia yang empunya kehidupan kita sudah pasti akan memberikan penyertaannya. Dan percaya saja,
Petualangan hidup kita sebagai orang beriman bersama Tuhan akan membuat setiap hal-hal kecil dalam keseharian akan menjadi mujizat-mujizat yang mendatangkan sukacita, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Hal yang kedua adalah sesama tetap masuk di dalam deretan prioritas yang utama. Menjadikan sesama sebagai prioritas yang utama juga bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk memahami siapapun yang berinteraksi dengan kita. Ciri orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang selalu siap sedia untuk melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu menghargai dan memahami orang lain. Hal yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Temukan talenta dan keunikan kita masing-masing. Ketika kita sudah mengetahuinya, juga ketika kita sudah memahami kelebihan dan kekurangan kita, teruslah bertumbuh dan mengembangkan setiap talenta dan kelebihan yang kita miliki. Ketika kita setia melakukan hal-hal sederhana tersebut, maka tanpa kita sadari, semua itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.